175. Senandung Rindu. Ayunda menangis dengan suara keras seperti anak kecil yang minta permen. Dia sangat menyesali kecerobohannya yang selalu menyebabkan masalah. Padahal dia sudah seringkali diwanti-wanti oleh kedua orang tuanya untuk tidak berduaan saja terhadap lelaki, tetapi rasa keponya teramat tinggi sudah bawaan sejak lahir. Ayunda, cuma dicium doang nangismu seperti habis diperkosa saja. Lagian juga terhalang cadar kan? Sela Caca mau heran, tapi itu adalah Ayunda. Cak, kau gila ya? Walau pakai cadar, tapi aku tetap bisa merasakan, dan itu sangat memalukan. Aku tidak berani lagi menghadapi kakak kamu. Ini untuk kesekian kalinya aku ceroboh di depannya dan, ampun, kenapa aku tidak memiliki separuh saja keanggunan dari bundaku sih? Sergah Ayunda memegang kepalanya yang terasa sakit. Sudahlah, jangan menangis lagi. Nih ada kiriman minuman coklat hangat dari Kak Helmi. Dia baik banget padamu melebihi pada adik sendiri loh. Bujuk Caca. Ayunda langsung bangun, mengambil cangkir dan meminumnya sedikit demi sedikit. Rasa hangat mulai memasuki perut dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayunda sangat menyukainya dan cemilan yang ada juga favoritnya. Benar kata Caca, Helmi sangat baik dan perhatian padanya. Bahkan sampai makanan yang disukainya juga tahu semuanya. Ayunda, aku kok merasa ada yang aneh deh. Ungkap Caca. Apanya yang aneh? Tanya Ayunda sambil menghapus air matanya. Ayah bundamu melarang kamu berduaan dengan lelaki lain, tapi kok malah memilih sopir yang masih muda dan ganteng lagi. Kan aneh gak sih? Atau mereka sengaja melakukan karena diam-diam ingin menjodohkan kalian? Buktinya hanya seorang sopir saja, tapi mendapat perlakuan khusus. Makan bareng majikan, liburan ke hotel juga diajak bahkan diperlakukan seperti anak sendiri. Timpal Caca. Ah, kamu cemburu ya? Tenang saja, aku tidak akan naksir padanya, walau dia memang sangat tampan sekali. Lagian Kak Yusuf hanya mengantarkan aku ke sekolah dan jemput sekolah saja. Di luar itu kemana-mana selalu bersama Bunda. Dan Bunda juga tak pernah lelah mengingatkan aku untuk menjaga pandangan. Begitu juga sebaliknya Kak Yusuf saat ngobrol denganku sama sekali tidak melihat ke mataku. Bujuk Ayunda tak ingin salah paham. Caca hanya meringis. Padahal dia curiga mengenai perjodohan bukan karena cemburu. Tetapi Caca lebih menginginkan Ayunda berada dalam pikirannya yang seperti itu, daripada nanti hidupnya tidak tenang. Kenapa setiap aku ceroboh dan terkena kesialan selalu ada Kak Helmi ya? Aku ingat dengan jelas saat bertemu dengannya adalah ketika keluargaku liburan di hotelmu yang dekat dengan pusat alun-alun. Kau tahu? Aku terjatuh di kolam renang. Aku tidak bisa berenang dan tenggelam sampai cadar aku terlepas. Terus aku yang pingsan di jalan, saat sadar ada Kak Helmi yang menungguku di rumah sakit. Saat itu aku dengan ceroboh juga membuat. Membuat apa? Tanya Caca penasaran. Ah, bukan apa-apa. Duh, ini cemilannya enak banget. Sela Ayunda yang hampir saja keceplosan. Ayunda, apa kamu tidak menyadari jika perlakuan Kak Helmi padamu sangat istimewa? Tanya Caca serius. Istimewa bagaimana? Balas Ayunda masih belum menyadarinya. Ya seperti perhatian Kak Nesen padamu dulu. Kamu yang mengira hanya dianggap sebagai adik, tapi nyatanya ada perasaan lain kan? Nah,
Misal Kak Helmi juga seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Membalas perasaannya, atau menganggap dia sebagai kakak kemudian saat dia bersama orang lain kamu baru merasa kehilangan? Desak Caca yang sudah tidak sabar lagi. Mendengar ucapan Caca, seketika nafsu makan Ayunda hilang. Bahkan dia sampai tersedak dan rasanya perih, sebab cemilannya rasanya pedas. Ca, sepertinya kamu kurang tidur. Yuk istirahat daripada otak kamu semakin kacau. Sergah Ayunda. Ayunda, tapi aku butuh jawabanmu. Aku sangat penasaran. Bujuk Caca. Untuk apa aku memberi jawaban pada pertanyaan yang belum pasti benar adanya? Sudahlah, kita tidur saja. Tolak Ayunda langsung dalam posisi tidur. Ayunda, aku sangat lelah dan kedinginan. Ayo sebaiknya kita tidur saja. Ayunda ingin menyangkalnya, tapi terkadang dia bisa merasakan tatapan dan senyuman lembut Helmi. Seketika dia teringat lagi bagaimana dia memeluk dan juga mengecup bibir yang lelaki jauh lebih dewasa itu. Ah! Teriak Ayunda nyaring, membuat Caca langsung menutup telinganya. Kamu kenapa sih? Pekik Caca kaget. Ca, aku harus bagaimana? Teriak Ayunda. Bagaimana apanya? Tanya Caca heran. Sudahlah, jangan bahas lagi. Setelah Ayunda kembali tidur. Idih, kamu menyebalkan sekali deh. Gumam Caca. Ayunda membelakangi Caca dan memeluk bantal guling. Kak Helmi tidak mungkin suka padaku. Aku tidak boleh kegeran. Aku jangan sampai membuat malu diriku sendiri. Kalau bertemu dengan dia aku bersikap biasa saja. Tapi setelah kejadian tadi, hanya mengingat saja aku sudah tidak sanggup. Astagfirullah, aku harus bagaimana? Ya Allah, ampunilah dosa dan kebodohan hamba-Mu ini. Batin Ayunda sangat gelisah. Tiba-tiba saja pintu kamar berbunyi. Ayunda yang malah bangun menyuruh Caca untuk membukanya. Dan betapa kagetnya jika yang datang adalah bundanya Ayunda dan ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kami dengar kamu terjatuh di kolam renang. Apakah baik-baik saja? Tanya Indria cemas. Tidak apa-apa, Bunda. Hanya kedinginan saja. Jawab Ayunda tersenyum seriang mungkin. Ini ayah bawakan kamu minyak kayu putih. Lain kali berhati-hatilah agar jangan sampai terluka. Bujuk Yongki. Ya, terima kasih. Ayunda mau tidur dulu. Jawab Ayunda. Jangan lupa dipakai minyaknya, biar kamu tidak masuk angin. Timpal Indria. Ya, bundaku sayang. Balas Ayunda. Kalau gitu ayah dan bunda pamit dulu ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Ayunda dan Caca bersamaan. Di sisi lain Arjun yang baru pulang dari Caf merasa kaget. Sebab istrinya tidak tidur melainkan tengah membaca Al-Quran. Arjun ingin sekali menyapa, tapi tiba-tiba dihantui oleh perasaan takut kalau diabaikan lagi. Pada akhirnya Arjun duduk di belakang sang istri sambil menyimak ayat suci Al-Quran. Suara Nala memang merdu. Arjun jadi ingat sudah berapa banyak piala yang didapatkan istrinya semasa sekolah dalam lomba kiroah. Setelah Nala selesai, dia kaget ada suaminya yang duduk di belakangnya. Ngapain duduk di sini?
Tanya Nala. Aku hanya rindu padamu. Jawab Arjun jujur. Kita tidak berpisah. Apa yang kamu rindukan? Tanya Nala. Ku rindu manjamu, tapi dari kemarin kamu terus acuh tak acuh padaku. Jawab Arjun. Aku hanya merasa lelah saja. Ayo kita tidur. Jawab Nala. Nah kan? Apakah kamu marah padaku? Tanya Arjun menarik tangan istrinya agar tidak tidur duluan. Aku tidak marah padamu. Hanya saja aku sedang tidak ingin melihatmu dan merasa malas di dekatmu. Jawab Nala jujur. Salahku apa? Pekik Arjun kaget. Baru kali ini Nala mengatakan hal seperti itu. Kamu tidak punya salah. Aku sendiri tidak tahu kenapa bisa begini. Balas Nala tenang. Besok kita harus ke rumah sakit. Kamu sangat aneh, aku takut jika kamu tidak baik-baik saja. Bujuk Arjun. Aku lelah. Aku ingin tidur dan tidak mau diganggu, serta tidak mau mendengar suaramu. Deg. Arjun sangat terluka. Tapi dia tetap mematuhi apa yang dipinta sang istri. Di sisi lain, Nala yang membelakangi sang suami tersenyum geli. Kena kamu, sayang? Memang enak. Batin Nala.